Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Priscila Widya Ayusa Putri. Kalian bisa manggil kakak Kak Priscila. Kakak dari kantor pajak. Nah, di sini kakak akan membagikan ilmu nih kepada kalian semua tentang pentingnya pajak dalam membangun negeri melalui generasi muda yang mengerti pajak. Nah, sebagai generasi muda seperti kalian ini, pasti nggak asing lagi kan mendengar kata pajak itu apa sih? Nah, salah satunya kayak gini adik-adik, ketika kalian membeli makanan di restoran, ada beberapa restoran yang sudah memotong pajak sebesar 10% adik-adik. Artinya, ketika adik-adik itu membeli makanan di restoran tersebut, adik-adik itu sudah memberikan kontribusi ke kas negara dengan dipotongnya pajak tersebut. Maka dari situ, di sini kakak akan membagikan tentang apa sih pajak itu, fungsi pajak itu apa, dan manfaat pajak itu apa. Nah, adik-adik semuanya, ada yang tahu nggak ini foto siapa? Ya benar, ini adalah foto Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di sini, Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan seperti ini adik-adik, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Ini merupakan salah satu quotes yang menurut kakak itu sangat memotivasi generasi muda. Karena dari sini, kita itu belajar bahwa sebagai generasi muda itu harus bisa memberikan kontribusi lebih kepada negara, sehingga negara ini bisa mengalami perubahan yang lebih baik lagi adik-adik. Nah, selanjutnya, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berlaku untuk setiap warga negara. Nah, setiap warga negara ini bisa orang pribadi maupun badan adik-adik dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi, pajak itu berbeda dengan retribusi adik-adik. Yang contohnya retribusi itu adalah ketika kita itu mau menggunakan jalan tol. Ketika kita mau menggunakan jalan tol, kita itu harus membayar dulu di gerbang tol, baru kita mendapatkan imbalan secara langsung dengan memanfaatkan jalan tol tersebut kan adik-adik. Tapi pajak itu berbeda adik-adik. Pajak itu harus kita bayarkan dulu ke kantor pajak. Setelah itu negara akan mendistribusikan untuk pembangunan dan pembiayaan adik-adik. Selanjutnya adalah diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, pembayaran pajak ini merupakan salah satu kewajiban dan peran serta warga negara untuk ikut serta berkontribusi dalam pembiayaan dan pembangunan negara adik-adik. Nah, selanjutnya apa sih fungsi pajak itu? Ada yang tahu nggak adik-adik fungsi anggaran itu apa? Nah, benar adik-adik, fungsi anggaran atau budgeter itu adalah pembiayaan. Di sini, pajak itu memiliki fungsi untuk membiayai infrastruktur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, pajak ini memiliki kontribusi yang besar adik-adik dalam penerimaan negara. Dalam APBN 2017 adik-adik, pajak itu menyumbangkan sebesar 83% adik-adik. Terus yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleren. Jadi, pajak itu menjadi pengatur dalam kebijakan perekonomian suatu negara adik-adik. Salah satunya dalam memberikan tarif untuk pelaku UMKM. UMKM ini contohnya seperti pengusaha sepatu, seperti itu adik-adik. Jadi, pengusaha sepatu ini dikenakan pajak, tapi dengan tarif yang rendah. Tujuannya sebenarnya untuk kemudahan bagi pelaku usaha ini adik-adik. Yang ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan. Jadi, ini tuh dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang banyak adik-adik, itu tuh dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pendapatan akan merata adik-adik. Jadi, pajak itu berfungsi untuk meratakan pendapatan masyarakat adik-adik. Terus selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. Jadi, pajak itu menjadi penyeimbang adik-adik ketika negara tersebut mengalami sebuah inflasi atau deflasi adik-adik. Karena dampak inflasi sama deflasi itu terlalu tinggi adik-adik. Kalian kan pasti sudah belajar kan, deflasi apa, inflasi apa. Nah, jadi pajak ini untuk penguatan nilai rupiah adik-adik, seperti itu. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan terkait manfaat pajak bagi negara. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa kita harus bayar pajak? Manfaatnya apa sih? Nah, di sini ada 4 manfaat pajak bagi negara. Yang pertama adalah
pembiayaan pengeluaran negara. Salah satu contohnya adalah untuk barang ekspor. Yang kedua adalah pembiayaan yang dia bersifat reproduktif. Contohnya seperti untuk pertanian, untuk pengairan, seperti itu. Yang ketiga adalah pengeluaran pembiayaan yang dia itu tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya untuk pembangunan monumen, pembangunan objek-objek wisata, seperti itu. Yang keempat adalah pengeluaran pembiayaan yang dia tidak bersifat produktif. Contohnya untuk perang, untuk pertahanan, ini jangka waktunya yang panjang adik-adik di masa depan, seperti itu. Nah, selain bagi negara, pajak juga bermanfaat bagi masyarakat loh adik-adik. Manfaat pajak bagi masyarakat itu ada 4. Yang pertama adalah pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya seperti jalan. Jalan yang kita gunakan sehari-hari itu dananya berasal dari pajak. Yang kedua jembatan, yang ketiga rumah sakit. Yang kedua adalah untuk subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga adalah untuk pertahanan dan keamanan. Di sini contohnya seperti bangunan, senjata, seperti itu. Yang keempat adalah untuk kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan terkait dengan subjek pajak. Siapa sih subjek pajak itu? Nah, subjek pajak itu ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi ini adalah orang yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang dimaksud di sini adalah ahli waris. Terus yang ketiga adalah badan. Badan itu adalah sekumpulan orang yang membentuk suatu usaha. Dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, bentuk usaha tetap ini adalah orang pribadi maupun badan yang bertindak atas nama orang pribadi maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia atau berada di luar negeri adik-adik, seperti itu. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan terkait dengan objek pajak. Apa sih objek pajak itu? Nah, objek pajak itu adalah penghasilan. Jadi, ini yang akan dikenakan pajak adik-adik. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ini basis dari pengenaan pajak adik-adik. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan terkait jenis pajak adik-adik. Nah, jenis pajak itu banyak, tetapi di sini kakak itu menjelaskan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Berdasar lembaga pemungutnya itu adik-adik, pajak itu ada 2, ada pajak pusat sama pajak daerah. Nah, pajak pusat ini adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya nih, misal pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Nah, contoh dari pajak pertambahan nilai ini seperti ketika kalian itu beli barang di supermarket. Ada beberapa supermarket yang sudah memotong pajak sebesar 10%. Nah, itu adalah contoh dari PPN adik-adik. Yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat adalah bea materai. Nah, jenis pajak yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, pajak daerah ini dibagi lagi adik-adik, ada 2, yaitu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi ini contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Pasti orang tua kalian udah banyak yang bayar pajak kendaraan bermotor ini adik-adik. Yang kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Dan yang ketiga adalah pajak rokok. Untuk contoh yang pajak kabupaten atau kota itu seperti pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain adik-adik, seperti itu. Nah, sekarang sudah sampai penghujung. Apa kalian masih semangat? Kakak harap kalian terus semangat ya adik-adik. Nah, dari penjelasan kakak tadi, apakah ada yang kurang paham atau adakah pertanyaan dari kalian? Kakak tunggu. Jika belum ada, kakak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah hadir dalam acara ini, dan kakak harap kalian selalu memberikan kontribusi lebih kepada negara ini, karena negara ini butuh kalian adik-adik. Terima kasih sekali lagi kakak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo peduli pajak sejak dini.